Shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Saat ini kita berkumpul lagi bersama-sama dalam ibadah Youth Minggu kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kembali memuji dan memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh selesai. Teman-teman, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan Yesus, Tuhan pimpin ibadah ini agar dapat berjalan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan berikan kepada kami semua kemampuan untuk bisa mengontrol diri kami untuk mengikuti ibadah ini dengan baik dari permulaan, pertengahan sampai yang akan berakhir dengan baik. Ya Tuhan, kami hanya mau buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku.
Shalom sahabat-sahabatku dari Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Perkenalkan, saya penginjil Arum Nugroho dari Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta atau Solo. Senang sekali boleh menyapa saudara-saudara sekalian. Kiranya kita boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada dan beribadah saat ini. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus berdoa untuk situasi yang terus masih terjadi sampai hari ini terkait oleh karena situasi pandemi corona. Kita berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memulihkan bumi kita sehingga segala sesuatunya boleh pulih kembali menjadi baik. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama menggumulkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan kembali mengumpulkan kami pada kesempatan siang hari ini untuk kami bersekutu bersama, untuk kami berkumpul bersama sekalipun secara online bersama dengan sahabat-sahabat kami, dengan teman-teman kami untuk beribadah. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi kebenaran yang hidup, yang boleh menuntun setiap anak-anak-Mu juga hidup di tengah-tengah dunia ini dalam pimpinan Tuhan. Berkati juga setiap kami ya Tuhan, agar kami boleh diberi kemampuan juga, tidak hanya untuk mendengarkan, namun juga untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap perkataan dari firman-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama, tidak ada satupun yang terlewatkan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya boleh menjadi berkat bagi kami dan menuntun kami dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan diberi tema bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita pasti menginginkan dan menyukai pertumbuhan. 1 minggu yang lalu, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, aku bersama dengan guru-guru sekolah minggu di gerejaku mengadakan sekolah Injil liburan bagi anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 SD. Seru sekali teman-teman. Dan pada waktu itu ada satu aktivitas juga yang seru. Anak-anak dan kami pembimbing-pembimbing, lause-lause, guru-guru sekolah minggu diminta untuk menyemai biji benih kangkung. Wah, kalian tahu bagaimana excitednya anak-anak bukan? Ketika mereka diminta menyemai, diminta untuk memperhatikan pertumbuhan, mereka tidak sabar untuk terus menantikan bagaimana pertumbuhan biji kangkung mereka dari hari ke hari. Demikianlah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita menyukai, kita menginginkan pertumbuhan. Kita selalu menginginkan kita bertumbuh semakin tinggi. Kita menginginkan hewan yang kita sayangi bertumbuh semakin besar. Kita juga menginginkan tumbuhan yang kita rawat itu bertumbuh juga dengan baik. Bahkan kita juga merindukan, menginginkan melihat adik bayi bertumbuh besar dari hari ke hari. Namun teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa pertumbuhan itu bukan hanya mengenai tubuh saja, bukan hanya mengenai kondisi fisik saja. Sadarkah kita bahwa pertumbuhan itu juga berbicara tentang dan terjadi pada aspek jiwa dan roh. Kita bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kita mengenal dan mengerti apa yang baik dan yang benar, hal-hal yang baik dan yang berguna. Kita bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Kita bertumbuh semakin peka memahami kehendak Tuhan. Kita bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang nampak dalam gaya hidup kita sehari-hari. Pernah gak sih teman-teman melihat ada orang Kristen yang di dalam gereja itu sangat baik, seolah-olah imannya itu begitu bertumbuh, tetapi di luar kelakuannya sungguh tidak dapat menjadi contoh. Menurut teman-teman, apakah yang seperti itu bisa disebut sebagai pertumbuhan? Saya rasa tidak demikian. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca bersama akan menolong kita untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita membaca Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi teman-teman sekalian. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Teman-teman, firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, agar kita yang sudah berpegang pada kebenaran bertumbuh, mengalami pertumbuhan di dalam segala hal ke arah Dia. Firman Tuhan berkata bahwa kita yang telah memegang dan mengenal kebenaran, Tuhan harapkan agar kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Firman Tuhan ini, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hadir di dalam konteks, kalau kita memperhatikan konteks pasal 4 secara khusus. Di sini kita melihat Paulus menghadirkan ayat firman Tuhan ini tentang pertumbuhan ini dalam panggilan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 1, agar kita hidup berpadanan sesuai dengan panggilan Tuhan. Paulus mengingatkan orang percaya untuk hidup berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan apa? Panggilan Allah yang memanggil kita pulang. Teman-teman, memanggil pulang di sini bukan berarti kita mati ya. Pulang ini artinya memanggil kita kembali untuk memiliki relasi yang dipulihkan dengan Allah. Panggilan yang membuat hidup kita diperbaharui. Karena hidup kita telah ditebus dan keselamatan diberikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang hidup di dalam panggilan itu, teman-teman, diingatkan Paulus supaya hidup kita berpadanan sesuai dengan keselamatan yang sudah kita terima, sesuai dengan kebenaran yang sudah diberikan kepada kita. Artinya apa? Artinya gaya hidup kita harus benar-benar berubah sesuai dengan keselamatan yang telah kita terima. Saudara, ambil contoh. Kita seringkali mungkin memperhatikan ada anjing-anjing kampung, mungkin di pinggir jalan atau di sekitar kita. Kita mungkin beberapa kali pernah memperhatikan anjing yang kudisan atau mencari makan di tempat sampah, mengais-ngais. Tapi kalau kita membandingkan, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, anjing itu dengan anjing ras, anjing yang biasa dipelihara, tentu sangat jauh berbeda. Ada juga, teman-teman, anjing di daerah Jakarta, pengelola anjing, mereka mengadopsi anjing dan kemudian nanti akan diberikan kepada pemilik-pemilik yang baru supaya bisa dirawat dengan lebih baik. Sebelumnya mungkin mereka hidup sangat buruk sekali, tetapi ketika mereka dirawat dengan baik di sebuah tempat penampungan dan diadopsi oleh pemilik yang baik, hidup mereka berubah. Dan kehidupan yang berubah itu membuat mereka menjadi memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita juga ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diubahkan hidupnya, kita yang sudah diselamatkan, saat ini kita memiliki hidup yang baik. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita tidak kembali menjalani hidup kita di dalam kekotoran, di dalam dosa-dosa yang membuat kita semakin menderita dengan berbagai-bagai macam sengsara dan kesulitan karena dosa kita. Sebagai orang yang sudah dipulihkan relasinya dengan Allah, maka seharusnya kita memang menjalani kehidupan kita sesuai dengan panggilan itu seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan. Mari kita lakukan. Dan khotbah hari ini selesai. Namun tentu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman dan tentu saya juga tidak menghendakinya firman Tuhan ini berhenti sampai di sini. Kita perlu betul-betul memahami aplikasi apa yang sangat tepat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, saya ingin membukakan sebuah fakta. Bagaimana kondisi kehidupan remaja-remaja Kristen saat ini. Sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga bernama Bilangan Research Center itu mengungkapkan fakta-fakta yang mencengangkan tentang kondisi keadaan daripada anak-anak remaja Kristen. 4.095 anak-anak dari seluruh Indonesia di berbagai gereja disurvei dan dilihat keadaan mereka. Didapati, saudara, kurang lebih 1.600 dari 4.095 remaja jarang berkomunikasi dengan Tuhan. 43,5% remaja pernah mengunjungi situs pornografi lebih bahkan dari 1 kali. 14,6% generasi muda terbiasa minum alkohol. 2,3% generasi muda pernah berhubungan seks dengan lawan jenis. Dan kurang lebih 15% kelompok remaja dan pemuda tidak lagi rutin datang ke gereja. Itu survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center. Teman-teman bisa search di Instagram. Apakah itu juga keadaan kita? Faktanya, teman-teman, kita tahu sebagai anak-anak Tuhan
Tuhan apa yang benar, tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu apa yang benar, tapi kita tidak melakukannya. Kita tahu bahwa berbuat dosa dan tidak melakukan disiplin rohani akan membawa kita mengalami berbagai kesulitan dan sengsara. Tapi yang sering kali kita dapati ketika kita berusaha dan berjuang, ternyata kita mendapati diri kita gatot alias gagal total. Apa yang salah sebenarnya? Di mana salahnya? Kita atau firman Tuhan yang terlalu sulit untuk dilakukan? Teman-teman terkasih dalam Tuhan, mari kita mendalami kebenaran firman Tuhan hari ini. Perhatikan Efesus pasal 4 ayat 15. Ada beberapa kata penting yang perlu teman-teman perhatikan dari Efesus pasal 4 ayat 15 ini. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, di dalam kasih. Yang ketiga, bertumbuh dalam segala hal. Dan yang keempat, ke arah Kristus. Yang pertama kebenaran, yang kedua di dalam kasih, yang ketiga bertumbuh dalam segala hal, dan yang keempat ke arah Kristus. Teman-teman, untuk bertumbuh kita perlu dengan kuat memegang prinsip. Prinsip itu kalau saya gambarkan ibarat seperti fondasi dan tiang ketika sebuah rumah dibangun. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, prinsip di dalam hidup kita itu ibarat fondasi dan tiang atas sebuah rumah. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 berkata bahwa prinsip kita itu diletakkan di mana? Diletakkan di atas kebenaran. Apa sih arti dari kebenaran itu, teman-teman? Memang kalau kita memperhatikan, kebenaran itu di dalam makna Alkitab artinya adalah firman Tuhan. Tapi kalau kita menggali lebih dalam arti dari kebenaran itu sendiri sebenarnya adalah lawan dari ketidakbenaran. Melawan ketidakbenaran. Teman-teman, ada banyak berita bukan yang disampaikan di sekitar kita saat ini, dan kita sekarang ini cenderung berhati-hati untuk menerima pesan dari berita tersebut. Kenapa? Karena ada begitu banyak berita hoaks yang bertebaran. Kita tidak mau termakan hoaks. Kita mau apa yang kita dengarkan itu betul-betul adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang benar-benar itu sifatnya harus tidak berubah, fakta sesuai fakta, dan juga asli. Jadi kalau kita kemudian menimbang, mengevaluasi, mengkaji, itu mengalami perubahan, itu tidak asli dan tidak sesuai dengan fakta, maka itu adalah hoax. Dan firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, sifatnya itu seperti yang tadi disebutkan, tidak berubah, asli, sesuai fakta, dan ditambahkan satu lagi, bersifat kekal. Jadi kalau teman-teman mengandalkan kehidupan kalian dibangun di atas prinsip kebenaran, maka teman-teman akan memegang sesuatu yang sangat kuat, ibarat seperti fondasi dan tiang yang sangat kokoh di dalam kehidupan kita. Mari kita menjawab persoalan nomor 1 tadi. Apa yang salah? Kalau ada banyak anak-anak remaja di tengah-tengah pergumulan iman mereka justru malah jatuh dalam berbagai macam dosa. Yang salah kitanya atau firman Tuhannya? Bagi saya, yang salah adalah komitmen. Karena kita tidak berani mengambil komitmen, karena kita tidak berani untuk mengambil komitmen, memahami sungguh-sungguh firman Tuhan, mengakuinya sebagai kebenaran prinsip hidup dalam hidup kita, sehingga kita mudah untuk diombang-ambingkan dengan nilai-nilai dunia ini. Teman-teman, firman Tuhan sudah berkata, Efesus pasal 4 yang ke-15, kita itu punya dan memegang kebenaran. Peganglah teguh kebenaran itu. Dengan penuh komitmen, mari kita bangun prinsip dan nilai-nilai hidup kita di atas kebenaran yang sifatnya tidak berubah, yang asli, yang sesuai fakta, dan bahkan bersifat kekal. Lalu di dalam kasih, memegang teguh kebenaran di dalam kasih. Apa maksudnya, teman-teman? Banyak orang, kalau teman-teman perhatikan, menjadi anarkis karena berkata mereka membela kebenaran. Tapi kebenaran Kristus itu adalah kemerdekaan yang seharusnya membuat orang-orang menjadi penuh dengan kasih kepada orang lain. Tidak kemudian bertambah anarkis. Bukan kemudian hidup menghakimi, menuduh, dan membuli orang lain. Orang-orang Kristen itu seharusnya menghadirkan kasih kepada semua orang. Ada orang yang kemudian bertanya, bagaimana kalau kita harus
menjelaskan iman kita kepada orang lain? Bukankah kita tuh juga harus membela iman kita? Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, sebutkan kepada saya satu saja firman Tuhan yang menyebutkan bahwa kita harus membela kebenaran, membela iman kita dengan cara anarkis, merendahkan dan merusak orang lain. Itu ibaratnya ya teman-teman ya. Teman-teman datang ke seseorang, terus mau memberi sebuah kue yang manis. Lalu kemudian teman-teman berkata kepada orang tersebut, kamu gak bisa beli makanannya. Teman-teman mau memberi kasih, tetapi juga sekaligus menyakiti orang lain. Berita Injil, berita dari Tuhan Yesus justru seharusnya dibawa di dalam kasih. Dengan berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal. Teman-teman, aku dulu membayangkan pada waktu pertama kali membaca firman Tuhan ini, bertumbuh dalam segala hal. Bertumbuh itu seperti pertumbuhan tubuh begitu ya. Tapi rasanya kayak aneh gitu kalau ini maksudnya seperti pertumbuhan tubuh, karena artinya juga termasuk melebar, bukan hanya tinggi, tapi juga termasuk melebar. Tapi tentu kebenarannya bukan seperti itu teman-temannya. Artinya bertumbuh dalam segala hal itu adalah bertumbuh dalam seluruh kehidupan dan keseharian kita. Teman-teman gak bisa berkata seperti yang saya katakan di awal tadi. Kita bilang bertumbuh, kita cinta Tuhan, kita melayani Tuhan di gereja, kita terlihat begitu fantastis. Tapi di luar ternyata kita tidak membangun kehidupan orang lain. Kita justru menyakiti orang lain. Teman-teman, kita nggak bisa berkata bertumbuh, tapi hanya ditunjukkan di dalam gereja. Kita harus menunjukkan bahwa kita menjadi dewasa dan bertumbuh secara rohani juga dalam hidup sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di tempat kita bekerja, bersama teman, di gereja, di mall, di mana-mana, kita harus menunjukkan pertumbuhan itu. Artinya, day by day, hari demi hari, kita harus menyatakan Kristus yang hidup di dalam kita dan membuat kita terus dan semakin bertumbuh. Terakhir, ke arah Dia. Kata ini penting, karena jika segala hal yang kita lakukan tidak tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, maka segala sesuatunya akan menjadi hal yang sia-sia. Tuhan Yesus itu ibarat batang, kita adalah rantingnya. Dialah yang menjadi inspirasi kita, Dialah yang memotivasi kita, dan Dia juga yang menggerakkan kita untuk hidup serupa dengan Dia. Tuhan Yesus itu ibarat kepala, dan kita ini adalah anggota tubuhnya, di mana kita seharusnya bergerak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tanpa pertumbuhan ke arah Kristus, kita hanya akan menjadi orang baik di tengah-tengah dunia tanpa keselamatan. Ingat teman-teman, perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan. Hanya perbuatan baik yang dilakukan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 tipe orang sesungguhnya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, tipe yang menyimpan banyak dosa. Yang kedua, tipe yang mengalami kekeringan rohani. Dan yang ketiga, tipe yang sudah berjuang setia. Untuk tipe yang pertama yang masih menyimpan banyak dosa, aku mau katakan kepadamu, tidak ada kata terlambat bagimu untuk memohon pengampunan dan bertobat kepada Tuhan. Teman-teman, jangan biarkan dosa-dosamu itu menggerogoti damai sejahtera dan sukacitamu sebagai anak-anak Tuhan. Bertobatlah, mohonkanlah pengampunan dengan sungguh kepada Tuhan, dan bertumbuhlah. Untuk tipe yang kedua, yang mengalami kekeringan rohani, sementara merenungkan firman Tuhan hari ini, aku mau katakan spesial kepadamu hari ini teman-temanku, bahwa Tuhan Yesus mengasihi. Teman-teman tahu kan apa arti dari dikasihi? Teman-teman tahu kan apa arti dari mencintai? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai akan rela melakukan segala hal demi orang yang dikasihi. Bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan itu? Tuhan Yesus rela menerima segala siksa, derita, dan sengsara demi untukmu, agar hidupmu dipulihkan kembali dalam relasi yang kembali baik dengan Tuhan. Oleh karena itu, temukanlah cinta kasih itu kembali, hiduplah di dalamnya, dan bertumbuhlah. Untuk tipe yang ketiga, teruslah berjuang setia teman-temanku. Jangan mudah menyerah. Jika ada rintangan dan godaan, anggaplah itu sebagai hal yang Tuhan izinkan dalam hidupmu
untuk membantumu bertumbuh dewasa. Tuhan bangga denganmu. Tetaplah setia dan berjuang. Jadi kebenaran firman Tuhan hari ini, marilah memimpin kita untuk menjadi murid Kristus yang bertumbuh di dalam kebenaran ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Teman-teman perlu punya komitmen dengan kuat untuk hal ini. Dan teman-teman juga perlu punya sikap berani untuk melakukannya. Berani untuk apa? Berani untuk melawan segala hal yang salah dan berani melawan diri teman-teman sendiri. Apa maksudnya berani melawan diri teman-teman sendiri? Teman-teman perlu mengakui kelemahan-kelemahan dan titik-titik lemah teman-teman. Dan mintalah pertolongan dari Allah untuk sungguh-sungguh memperbaharui diri teman-teman. Sehingga teman-teman dimampukan untuk menjadi murid Kristus yang setia dan terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadilah berkat dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di tempat bekerja, bersama dengan teman-teman kita. Dan kiranya dunia boleh melihat kita sebagai saksi-saksi Tuhan, murid-murid Kristus yang terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi dunia sekitar kita, serta memuliakan Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati kami kembali pada hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan setiap kami. Untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertumbuh dan menyatakan kehidupan pertumbuhan kami di dalam Engkau, ya Tuhan. Mungkin kami mengalami kesulitan untuk melakukan perjuangan ini di dalam kehidupan kami. Karena mungkin kami lemah di dalam komitmen kami, atau kami mudah terikut dengan kehidupan dunia. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, sehingga segala sesuatunya boleh kami jalani bersama dengan Tuhan dan di dalam kekuatan daripada Tuhan. Sungguh kami rindu, ya Tuhan, ketika kelak Tuhan datang dan hadir di hadapan kami. Tuhan menjumpai kami sebagai murid-murid Tuhan yang setia, yang sudah bertumbuh bahkan berbuah, yang melakukan segenap kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tersenyum, Tuhan bangga melihat kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman ini. Kiranya Engkau yang menolong setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari saya ajak kita semua untuk berdiri dan kita akan mengucapkannya bersama-sama. Teman-teman, untuk mengiringi kita dalam memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu pujian yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia
ibadah kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Teman-teman, saat ini kita akan menutup ibadah kita dan untuk doa akan dibawakan oleh Pendeta Nur Cahyo. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Tuhan, Kau Gembala kami. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk setiap rangkaian ibadah yang sudah kami lewati. Terima kasih di tengah-tengah masa COVID ini kami masih diberikan perkenanan oleh Tuhan untuk menyembah Allah di tempat kami masing-masing dan menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang masih di dalam pergumulan. Tuhan tolong supaya kami semua diberikan hati yang rela, dan setiap persembahan kami Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan secara khusus di Komisi Pemuda. Kami berdoa ya Bapa, berkati setiap pekerjaan kami di tengah-tengah masa sulit ini. Tuhan limpahkan berkat bagi setiap kami yang bergumul dengan kehidupan bersama keluarga, kesehatan. Mari Tuhan yang melawat, menolong kebutuhan-kebutuhan kami, cita-cita harapan kami, kerinduan akan pasangan hidup. Tuhan, mari yang Engkau sendiri memberikannya pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti rangkaian ibadah dari awal pertengahan sampai sudah berakhir dengan baik. Teman-teman, sampai berjumpa pada ibadah Youth minggu depan. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Dah.